warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Nafira Fitriyanti, NIM T2019-1356. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat atau menyempurnakan sebuah produk yang sesuai dengan acuan kriteria produk yang dibuat, untuk dapat menilai atau melihat proses perubahan yang terjadi dalam media pembelajaran tersebut. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, yaitu diantaranya adalah media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kedua, fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, seluk-beluk proses belajar. Keempat, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Kelima, nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pendidikan. Keenam, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Ketujuh, berbagai jenis alat dan teknik-teknik media pendidikan. Kedelapan, media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, usaha inovasi dalam media pendidikan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, misalnya membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dan harus bisa kita pastikan bahwa pengaruh-pengaruh psikologis itu adalah pengaruh-pengaruh yang baik ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mempunyai dua fungsi yang penting, yaitu memotivasi minat belajar siswa dan menyampaikan materi pelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Oleh karena itu, para pendidik harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam membuat media pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara menumbuhkan semangat dan motivasi belajar proses pembelajaran berlangsung. Adalah prinsip pengembangan media pembelajaran. Apa sih prinsip pengembangan media pembelajaran itu? Prinsip pengembangan media pembelajaran itu adalah pengembangan pemilihan media pembelajaran yang harus berdasarkan pada ketepatgunaan atau efektivitas dalam pembelajaran dan dalam mencapai tujuan pembelajaran atau dalam pembentukan kompetensi. Nah, ada beberapa prinsip dalam pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan dengan jelas gagasan dan membatasi topik pembahasan. Yang kedua, program yang dikembangkan memiliki tujuan untuk menginformasikan, memotivasi, dan instruksional. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, mengevaluasi karakteristik siswa yang akan menggunakan program tersebut. Yang kelima, menyiapkan kerangka atau outline isi pembelajaran. Yang keenam, mempertimbangkan bahwa media apa saja yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, membuat storyboard untuk paket pembelajaran. Nah, yang kedelapan, menyiapkan naskah untuk frame per frame untuk dijadikan penuntun pada saat mengambil gambar. Yang terakhir, yang kesembilan, mengikuti prosedur-prosedur pengembangan media pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan pengembangan media pembelajaran. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu kegiatan. Yang kedua, perencanaan, produksi, dan penilaian. Dan perlu kalian ketahui teman, pembelajaran yang efektif itu memerlukan perencanaan yang baik, sama halnya dengan pengembangan media. Maka dari itu, Hanis dan kawan-kawannya menyarankan 6 tahapan dalam pengembangan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, menyatakan dan merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memilih dan memodifikasi cara merancang dan mengembangkan materi. Yang nomor 4, menggunakan materi dan media. Yang nomor 5 yaitu meminta tanggapan dari siswa. Yang terakhir, mengevaluasi proses belajar. Nah,
hal ini berbeda dengan belajar. Kalau belajar tidak perlu ada perencanaan, karena belajar dan pembelajaran itu berbeda di antara keduanya. Kalau belajar itu bisa dimanapun kita bisa belajar, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti contoh, kita pergi ke masjid, kemudian kita naik ke masjid itu menggunakan kaki kiri dulu. Nah, itu cara yang salah kan? Sebenarnya kita harus terlebih dahulu dengan kaki kanan. Pada waktu itu juga ada yang menegur, apa itu teman atau guru kita memberitahu kepada kita kalau kita mau masuk masjid harus menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, setelah kejadian tersebut, kita itu tidak pernah lagi masuk ke masjid dengan kaki yang kiri terlebih dahulu, tapi menggunakan kaki kanan. Nah, itu bisa disebut juga dengan belajar. Dimanapun kita bisa belajar. Tapi kalau pembelajaran itu harus perencanaannya, harus ada perencanaannya, dan juga harus ada siswa, guru, dan lain sebagainya. Mungkin ini cukup dari saya. Kalau ada kesalahan itu memang benar-benar dari saya, tapi kalau ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.